Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya untuk menyimak sharing pada siang hari ini, karena sudah 2,5 jam tadi teman-teman ada Mbak Galuh dan Mas Oni yang sudah luar biasa sekali menceritakan pengalamannya di industri masing-masing. Dan teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana untuk masuk di BUMN begitu ya, atau badan usaha milik negara. Sama seperti Mbak Galuh dan Mas Oni tadi, BUMN sendiri adalah sebuah entitas bisnis yang orientasinya keuntungan. Tapi ada pembeda begitu di BUMN ini, karena dia sebagai perusahaan negara gitu ya, sehingga ada tujuan pembangunan di belakangnya. Kemudian saya hari ini akan bercerita bagaimana proses seleksi di BUMN, khususnya untuk jalur manajemen trainee, dari hasil observasi saya dan juga pengalaman yang pernah saya lakukan. Karena sebenarnya untuk seleksi di masuk BUMN sendiri itu banyak sekali jalurnya. Ada jalur MT, kemudian ada jalur pro hire, ada jalur sales gitu ya, dan lain sebagainya, tergantung industri dan kebutuhannya. Namun untuk siang hari ini saya akan mencoba menceritakan dari sisi MT atau manajemen trainee di BUMN. Sedikit perkenalan, nama saya Robi Firmansyah, teman-teman, biasa dipanggil Robi. Saya saat ini berkarir di PT PLN Persero, di mana saya memulai karir di tahun 2015, dimulai dari PLN Bekasi begitu, dan di 2002 ini saya di Boja di Semarang. Dan mungkin nanti akan banyak hal-hal yang masih menjadi pertanyaan teman-teman yang barangkali waktunya karena terbatas, nanti bisa connect saja di media sosial atau di email saya. Kemudian selanjutnya masuk ke topik inti, teman-teman. Rekrutmen BUMN ini setiap tahunnya itu berbeda-beda begitu ya, dan setiap BUMN punya karakteristik rekrutmen masing-masing. Cuman memang pada tahun 2019 rekrutmen BUMN ini mulai dijadikan satu begitu ya, khususnya untuk yang fresh graduate dan untuk manajemen trainee, yang itu di mana ada persyaratan umum. Ini yang saya ambil dari rekrutmen BUMN di tahun 2022, masih hangat, jadi insya Allah informasinya masih up to date dengan rekrutmen BUMN hari ini. Dan memang persyaratan ini akan terus berubah begitu ya, mengikuti kebutuhan BUMN ke depannya. Namun dari yang terbaru ini, dari pengalaman saya dulu, tidak begitu banyak perubahan. Yang pertama dari sisi umur, memang kalau untuk di BUMN sendiri itu ada batasan umur, khususnya program-program MT, di mana di diploma 1, 2, 3 itu umur maksimalnya 27 tahun, kemudian di sarjana atau diploma 4 itu di 30 tahun, dan di S2 atau magister itu di 35 tahun. Nah, kemudian setelahnya di IPK. Mungkin banyak yang bilang bahwa dunia kerja itu nggak ngelihat IPK kok, tapi ngelihat kemampuan kalian dalam bekerja gitu. Itu memang benar, tetapi memang hari ini mau tidak mau IPK itu menjadi syarat utama agar kita bisa mengikuti seleksi di BUMN. Nah, untuk IPK sendiri dari rekrutmen terakhir itu adalah 2,75 untuk universitas negeri, dan untuk universitas swasta dengan akreditasi minimal B begitu ya, itu di IP 3. Dan ini memang bervariasi tergantung BUMN masing-masing. Tetapi memang standar bawahnya adalah di 2,75. Dan ini mungkin buat yang belum lulus atau yang di semester akhir,
teman-teman bisa mulai mempersiapkan jika tertarik ke BUMN, bagaimana langkah-langkah untuk perbaikan IPK-nya apabila masih di bawah standar yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah memiliki job stream yang dibutuhkan. Jadi memang job stream ini salah satu komponen penting dalam rekrutmen BUMN karena setiap BUMN itu punya karakteristik job stream masing-masing. Contohnya di tempat saya, di PT PLN, itu kami job stream-nya rata-rata diperuntukkan untuk mahasiswa Fakultas Teknik dan juga Fakultas Ilmu Sosial. Di PLN sendiri, sepengamatan saya, hampir tidak ada di eh, mahasiswa jurusan kesehatan. Nah, ini akan lain berbeda dengan BUMN lain seperti PT Bio Farma yang memproduksi vaksin, di mana mereka mostly untuk rekrutmennya adalah jurusan-jurusan kesehatan begitu. Jadi karena karakteristiknya tiap BUMN berbeda-beda sehingga job stream yang dibutuhkan akan berbeda-beda. Dan ini nanti bisa dicari begitu ya di daftar job stream yang dibutuhkan apakah sesuai dengan background pendidikan dari teman-teman atau tidak. Kemudian yang keempat, ini sangat umum, SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian. Yang ini biasanya banyak dari mahasiswa itu saya bilang apa ya, tidak mempersiapkan di awal begitu. Jadi seringkali mepet-mepet begitu ya, pengumpulan baru mencari SKCK dan akhirnya bingung sendiri. Nah, hal-hal seperti ini jika teman-teman memang tertarik untuk masuk ke BUMN, saya sarankan untuk disiapkan terlebih dahulu karena SKCK ini hal yang sangat umum dan bisa untuk disiapkan terlebih dahulu begitu. Kemudian untuk yang poin kelima persyaratannya adalah surat rekomendasi, di mana ini merupakan keterangan begitu ya, endorsement dari komunitas apabila teman-teman berprestasi di bidang olahraga, seni, digital, creator atau startup. Nah, saran saya mungkin untuk rekomendasi ini bisa diberikan dari pucuk pimpinan atau orang dengan jabatan tertinggi di organisasi yang teman-teman ikuti. Dan poin terakhir, sebagai karyawan BUMN itu harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia begitu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, sehingga menurut saya buat teman-teman yang suka traveling, berpindah-pindah tadi kayak seperti Mas Oni tadi, akan sangat menyenangkan begitu bekerja di BUMN karena akan sering berpindah tugas. Namun buat yang nggak senang moving gitu ya, nggak senang pindah-pindah, memang akan berat sih karena seperti saya sendiri sudah hampir 5 kali berpindah tugas dan memang untuk adaptasi di tempat baru itu membutuhkan effort yang lumayan berat sehingga ini harus di clearkan dulu di teman-teman apakah siap dengan konsekuensi ditempatkan di seluruh Indonesia atau tidak. Selanjutnya ada 6 tahapan proses di seleksi bersama BUMN. Ini yang kemarin di 14 April sampai 18 Juli. Di tahap pertama yaitu di pendaftaran dan seleksi awal seperti biasa seperti pada umumnya di tahap ini mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan begitu ya seperti CV, kemudian transkrip nilai, ijazah dan lain sebagainya, scan transkrip nilai, ijazah dan lain sebagainya. Nah, ini pastikan teman-teman jika ingin melamar di BUMN menyertakan syaratnya sesuai yang diminta gitu. Misalnya foto berlatar biru gitu. Jangan dikirim foto berlatar putih atau berlatar merah. Karena seleksi administrasi di awal ini sangat menentukan teman-teman bisa lolos di tahapan selanjutnya atau enggak. Dan untuk
seperti yang sudah disampaikan Mbak Galuh tadi ya, misalnya diminta CV pun kalau bisa yang ATS friendly, karena lamaran itu kan yang masuk beribu-ribu, sementara untuk seleksi CV-nya mungkin berdasarkan menggunakan AI, menggunakan komputer begitu ya, sehingga teman-teman harus memastikan bahwa CV-CV yang teman-teman input itu harus ATS friendly. Dan sekarang saya rasa udah banyak situs yang bisa membantu teman-teman membuat CV yang ATS friendly. Contohnya mungkin ada extension dari Google ya. Saya agak lupa namanya. Yang jelas itu bisa membuat CV kita ATS friendly. Kemudian yang tahap kedua adalah tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Nah, ini seperti psikotes awal, dan core value BUMN ini adalah tes pengetahuan tentang value BUMN yang diterapkan oleh Pak Erick Thohir, yang mungkin teman-teman sudah mendengar ya, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini saya rasa banyak sekali informasinya bisa ditemukan di internet, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan untuk ini. Kemudian tahap ketiga, seleksi BUMN. Nah, apa itu seleksi BUMN? Seleksi BUMN di sini adalah seleksi yang dilakukan oleh BUMN yang teman-teman tuju begitu. Karena setiap BUMN punya tahapan seleksi khusus yang berbeda-beda, sehingga teman-teman harus mengikuti seleksi khusus yang diadakan BUMN ini. Nanti di slide selanjutnya saya akan bercerita apa saja seleksi BUMN di PT PLN Persero tempat saya berkarir sekarang. Kemudian di tahap keempat, di tahapan proses seleksi ini ada bela negara, atau bahasa umumnya samapta gitu ya. Ini biasanya durasinya 1 minggu, teman-teman akan berada di lembaga pendidikan militer biasanya, dan akan ditempa gitu ya, seperti semi militer, dan akan sangat menyenangkan. Kemudian di tahap kelima ini ada inaugurasi. Inaugurasi ini atau malam pengukuhan, kalau yang kemarin kelihatannya di JCC dengan Pak Menteri Erick Thohir, dan yang tahap terakhir di pembekalan karyawan baru. Nah, selanjutnya untuk seleksi BUMN yang tahap 3 tadi, untuk di PLN sendiri yang pernah saya rasakan, ada beberapa tahapan, ada 5. Jadi di tahap 3 ini tadi akan ada 5 tes lagi di dalamnya, yaitu yang pertama entry data. Jadi yang sudah lolos dari tes kompetensi dasar dan core value BUMN, kalian harus mengentry data lagi ke website PLN di recruitment.pln.co.id, dan sama seperti yang sebelumnya, pastikan data yang kalian entry itu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh web tersebut. Kemudian yang kedua ada tes adaptif PLN. Apa itu tes adaptif PLN? Tes ini seperti tes potensi akademik yang sering teman-teman jumpai, tapi berbasis online begitu ya. Jadi teman-teman akan diberikan waktu untuk menjawab, dan jika pertanyaannya belum terjawab sampai waktu habis, maka akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada tes akademik dan bahasa Inggris. Nah, tes akademik ini sendiri nantinya akan berbeda-beda sesuai posisi yang akan dipilih oleh teman-teman. Misalnya kalau untuk di engineer sendiri, biasanya pertanyaannya seputar fisika dasar, matematika dasar, bahasa Inggris, begitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan terkait jurusan atau bidang yang di-apply. Kemudian untuk psikotes lanjutan, untuk tahap selanjutnya yaitu sama psikotes seperti tahap pertama, namun ini pertanyaannya mungkin akan lebih mendetail ke person teman-teman. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara ini biasanya dengan user atau dengan pihak yang berkebutuhan untuk merekrut teman-teman. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit dari Mbak Galuh gitu. Misalnya dari manajernya atau dari VP-nya yang butuh nanti akan mewawancara teman-teman secara langsung, dan wawancara ini seputar
latar belakang pendidikan, kemudian achievement, dan beberapa hal yang ditulis teman-teman di CV itu akan dikonfirmasi, dan biasanya di wawancara ini juga akan ditanyakan ulang terkait komitmen teman-teman apakah siap ditempatkan di seluruh Indonesia atau enggak, karena itu menjadi hal penting di BUMN ya. Nah, selanjutnya terkait dengan karakteristik perusahaan. Jadi setiap BUMN itu sebenarnya punya karakteristik masing-masing karena industrinya berbeda begitu ya. Jadi ada yang industri jasa keuangan, ada yang industri manufaktur begitu, ada juga yang kalau PLN sendiri di utility company ya, perusahaan utilitas, perusahaan pelayanan. Dan karena saya bekerja di PLN, mungkin yang bisa saya ceritakan di sini di karakteristik PLN. Memang teman-teman di PLN itu untuk latar belakang pendidikannya, sejauh pengamatan saya ini saat ini memang berada dari 12 latar belakang pendidikan, di mana ada 7 teknik dan 5 dari ilmu sosial. Ada teknik elektro, kemudian teknik mesin, teknik fisika, ada teknik informatika atau sistem informasi, teknik lingkungan, teknik sipil, dan teknik industri. Kemudian untuk di sisi ilmu sosialnya ada manajemen, kemudian ada ekonomi akuntansi, ada hukum, ada psikologi, dan ilmu komunikasi. Sementara untuk penempatannya sendiri biasanya di PLN untuk yang teknik ini berada di operation ya, operasional. Kalau teknik elektro biasanya di unit-unit pelaksana, kemudian teknik mesin ini biasanya di pembangkitan, teknik fisika kebanyakan ada di transmisi, kemudian teknik lingkungan ini menyebar, biasanya bisa di pembangkitan, bisa di transmisi maupun di penyaluran. Untuk di teknik sipil ini biasanya berada di unit konstruksi, unit pembangunan. Sementara untuk yang ilmu sosial ini biasanya tersebar karena mereka fungsinya sebagai fungsi pendukung atau supporting. Jadi manajemen, ekonomi, akuntansi, hukum, psikologi, ilmu komunikasi ini bisa di seluruh unit yang membutuhkan latar belakang pendidikan itu. Kemudian selanjutnya untuk skill dan mindset, apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan BUMN, karakter seperti apa dari siswa-siswa, dari pelamar kerjanya begitu ya. Yang pertama adalah penyelesaian masalah atau problem solving, karena di BUMN sendiri khususnya yang di service company seperti PLN, masalah itu akan selalu muncul sehingga kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat ini dibutuhkan. Kemudian yang kedua berpikir kritis, karena akan selalu ada tantangan, challenge yang harus diselesaikan, kreatif. Kemudian manajemen SDM, karena berhubungan dengan orang, dan analisis data, karena pada hari ini data itu menjadi komponen penting dalam perumusan kebijakan di sebuah perusahaan. Sehingga teman-teman yang biasanya sering berorganisasi ini sering banget ya punya kemampuan analisis data yang lebih bagus gitu, karena sering sekali berhadapan dengan data-data yang harus diolah dan disajikan dengan sederhana. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan emosional, dan kecerdasan emosional ini dibangun dari soft skill gitu ya, dari pengalaman-pengalaman di luar kampus seperti berorganisasi dan lain sebagainya, sehingga dalam memutuskan sesuatu, dalam memberikan penilaian, karyawan BUMN itu diharapkan memutuskan dengan kecerdasan emosional yang
yang bagus sehingga dihasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang bagus juga. Ketujuh, yang pengambilan keputusan seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan ini berkaitan penuh begitu sehingga sangat dibutuhkan. Kemudian kedelapan, kalau di PLN sebagai service company, orientasi pelayanan itu menjadi hal yang sangat penting karena kepuasan pelanggan itu menjadi target dari perusahaan. Yang kesembilan adalah negosiasi, dan dalam bekerja itu kita akan banyak dihadapkan dengan negosiasi-negosiasi di mana kita harus cerdas dalam bernegosiasi sehingga hasil dari negosiasi itu sama-sama menguntungkan pihak yang bernegosiasi, ya, win-win solution begitu ya bahasa sederhananya. Dan yang ke-10, kerjasama tim. Saya rasa ini hal yang sangat umum karena dimanapun kita bekerja, kita akan bekerja dengan tim, tidak bekerja sendiri, sehingga pengalaman kerjasama tim ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman apabila ingin berkarir di BUMN. Dan saran saya mungkin sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya bagaimana melatih kerjasama tim ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soft skill-nya ya, ikut kepanitiaan, kemudian ikut organisasi dan lain sebagainya. Nanti hal-hal di luar kampus itu yang dapat melatih kerjasama tim teman-teman yang nantinya akan berguna ketika teman-teman ingin berkarir di perusahaan, tidak hanya BUMN, tapi juga perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, saya mempunyai quotes yang selalu saya jadikan pegangan dalam setiap langkah saya, yaitu per aspera et astra. Quotes ini itu diambil dari moto kota Kansas di Amerika yang artinya melewati kesusahan, melewati tantangan untuk mencapai bintang begitu. Apa yang ingin saya sampaikan dari quotes ini adalah apa yang saya sudah paparkan tadi itu tidak akan berarti apa-apa ketika teman-teman tidak memberikan usaha yang terbaik dari teman-teman untuk mencapainya. Sehingga untuk masuk BUMN, tidak hanya BUMN, perusahaan-perusahaan lain pun dibutuhkan pengorbanan yang tinggi begitu sehingga teman-teman dapat mencapai apa yang teman-teman impi-impikan atau cita-citakan. Memang dari beberapa kita mungkin ada yang pernah mencoba dan gagal, namun jangan pernah menjadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk berhenti, tapi saya menyarankan ke teman-teman jadikan kegagalan itu sebagai semangat perbaikan, ambil hikmahnya, dan tetap berusaha untuk mencapai apa yang teman-teman cita-citakan. Karena itu tadi, insya Allah dengan usaha yang keras dan juga didorong dengan doa, saya yakin tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Mungkin sekian dari sharing session saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.